Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqal azim, shadaqa wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Rahmat yang Allah turunkan kepada kita senantiasa semua tidak lepas daripada rasa syukur kita. La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita nanti diakui sebagai umat beliau husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatunillah. Kegiatan demi kegiatan senantiasa memberikan kita solusi, senantiasa memberikan kita inspirasi, senantiasa memberikan kita suatu hal yang bernuansa baru. Maka dari itu, satu demi satu, mari kita lakukan dengan kegiatan yang bersifat positif, yaitu membangun mental kita, membangun segala akidah yang kita punya. Agar apa? Agar kita benar-benar dijadikan sebagai hamba Allah yang husnul khatimah lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dalam suatu akidah-akidah yang ada tidak lepas dengan adanya apa yang namakan fitrah kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu lid-dina, kepada agama, yaitu agama Islam. Hanifa, dengan lurus. Siratal mustaqim. Fitratallahu, maka fitratallahu, maka sesuatu adalah fitrah Allah. Sesuai dengan fitrah Allah. Hilladzina fatara, yang disebabkan dia telah menciptakan an-nasi, manusia, alaiha, menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillahi, tidak ada perubahan li khalqillahi, pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyimi, itulah agama dinul qayyim yang lurus. Walakinna aktsara nasi la ya'lamun, walakinna, tetapi aktsara, kebanyakan nasi itu manusia, la ya'lamun, tidak mengetahui. Bagaimana fitrah manusia itu? Contoh adalah fitrah manusia adalah menggunting kuku, khitan, kemudian menguris bulu kemaluan, menguris bulu ketiak, menguris segala apa yang ditentukan. Misalkan seperti hari Jumat, kita potong rambut dikit, atau sebelum kita mandi. Banyak sekali fitrah-fitrah manusia yang merupakan suatu dasar-dasar fondasi daripada keimanan itu sendiri. Sehingga salah satu contoh, yaitu menggunting kuku setiap hari Jumat, ini merupakan suatu hal yang merupakan sunnah. Kalau kita bisa melaksanakan seperti sunnah-sunnah ini, maka apa yang terjadi? Akidah akan kuat, terbentengi iman-iman kita, tradisi kebaikan, tradisi menuju fitrah Allah, tradisi menuju segala sesuatu yang berhubungan dengan ma'rifatullah akan tumbuh dengan sendirinya. Inilah merupakan dasar-dasar iman. Munibina, dengan kembali bertobat, ilaihi, kepadanya, wattaquna, bertakwalah, dan bertawakallah kepadanya. Tawakal kepada bagaimana? Tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Tawakallah, menjadi hamba Allah yang bertawakal, menjadi hamba Allah yang dipondasi dengan taubat nasuhah,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu illallahu taubatan nasuha. Ini merupakan suatu peranan yang penting bagi mereka-mereka hamba Allah yang punya imannya tinggi. Menganggap iman ini adalah nomor satu sebagai pondasi diterimanya atau tidak diterimanya sholat kita. Maka dari itu pentingnya sekali di dalam kita memfokuskan diri khusyuk kepada Allah. Khusyuk bagaimana dalam diri kita ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang ikhlas itu bagaimana? Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuhi dan ibadahku wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. Semua empat kita pasrahkan pada Allah. Pasrah bagaimana? Nilai ikhlas ini yang tinggi. Sehingga antara ibadah, antara dengan kekuatan fitrah, antara dengan hal sunnah maupun yang wajib, jadi satu yang membiasakan kita untuk menjadi hamba Allah yang beriman. Akidah terpupuk dengan sendirinya, secara kebiasaan, adabnya bagus, ta'lim muta'alimnya tumbuh dengan sendirinya, etikanya bagus, sehingga terbentuklah manusia yang berporsi atau berporos, yaitu penuh dengan kesopanan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan manusia. Sama Allah aja punya etika, punya sopan. Alias apa? Ketika kita sholat, ketika kita masuk masjid, ketika kita masuk Baitullah, melalui kaki kanan dulu, ketika kita masuk ke dalam toilet atau kamar mandi, dan berbagai macam cara. Semua disebutkan atau dicontohkan, diberikan suri teladan oleh baginda Rasulullah SAW. Perlu kita pelajari. Karena semua itu tidak lepas dari fitrah manusia dan juga merupakan fondasi akidah Islamnya. Pentingnya akidah-akidah seperti ini membuat manusia untuk senantiasa gak jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sekali dengan mereka-mereka yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mementingkan akidah dan fitrah. Wattaqullah dan bertawakal kepada Allah. Wa aqimus sholat dan serta laksanakan sholat dengan khusyuk. Wala takunu dan janganlah kamu minal musyrikin, termasuk golongan hamba Allah yang mempersekutukan Allah. Minal ladina farraqu, minal ladina yaitu orang-orang yang memecah belah, yaitu minal musyrikin ini orang-orang yang mempersekutukan Allah, adalah orang-orang yang memecah belah dinahum agama mereka, wa kanu syi'aha dan mereka syi'aha yaitu menjadi beberapa golongan. Kullu hizbim setiap golongan bima ladaihim dengan apa yang ada pada mereka farihun merasa bangga. Bangga sekali dengan golongan yang mereka lakukan, bangga sekali dengan golongan yang mereka dirikan. Padahal golongan ini adalah golongan yang mempersekutukan Allah. Masuk dalam golongan wa'atallahul munafikina wal munafikoti wal kuffaro. Apa hukumnya? Naro jahannam khalidina fiha. Iya hasbuhum wala'anahumullah. Tempatnya bagus buat mereka yang munafik, yang kufur. Wala'anahumullah dan Allah melaknatnya. Kalau kita sudah tahu seperti ini, jauhilah. Berusaha untuk menjauh trik-trik yang diberikan iblis, sekesta atau skenario yang iblis berikan kepada kita, jauhi. Jangan sampai diterbenturkan dengan apa? Fisik-fisik kita, apalagi sampai memerangi akidah-akidah kita, apalagi sampai menyusup dalam suatu fitrah kita sebagai hamba Allah yang punya sunnah, yang punya kewajiban, yaitu menyembah Allah. Mereka nanti akan menyesal karena telah mempersekutukan Allah. Mereka nanti akan tersungkur bungkur karena apa? Karena nanti di alam barzah mereka tidak bisa minta perlindungan kepada siapa lagi. Karena kenapa? Karena kekufuran mereka. Kufur, kafir adalah orang yang tidak percaya dengan adanya Allah dan menyembah selain Allah. Hal-hal seperti ini sering terjadi
termasuk apa yang namakan kufur kecil, kafir kecil. Alias apa? Ketika dalam hati kita tidak ada akidah memerangi fitrah kita, sehingga kita menganggap, ya Allah, Allah ini salah, Allah ini begini, menyalahkan Allah. Apalagi dengan segi ekonomi, tersudutkan diri kita, sehingga kita suudzon, prasangka jelek pada Allah. Ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kufur kecil, kafir kecil, tanpa sengaja. Maka dari itu, kalau kita sebagai hamba Allah beriman, banyaklah baca istighfar, perbanyak baca istighfar. Setiap pagi setidaknya 1000 kali baca istighfar, kemudian 1000 kali dibaca sholawat. Insya Allah, Allah akan berikan suatu hal kemunajaban, keajaiban, rahmat, hidayah, berkah yang tiada tara. Setidaknya kita mendapatkan 4, yaitu as-sabirin, kesabaran, kemudian as-shadiqin, kejujuran, kemudian wal khanitina, yaitu kekhusyuan di dalam kita ibadah, wal munfikina, yaitu harta yang berlimpah ketika kita hidup di dunia, harta yang bermanfaat, mereka-mereka yang ahli istighfar. Marilah di dalam pagi yang senja, di mana semua orang hiruk pikuknya pada bobok, pada tidur semua, kita bangun ke rumah Allah, sujud pada Allah, minta perlindungan pada Allah, mohon diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wahdini, berikan aku petunjuk ya Allah. Wa'afini, berikan aku kesehatan dan hapuslah dosa kami. Ma'asyiral muslimin rahmatullahi dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang tidak lepas dengan fitrah dan akidah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.